Halo guys, kembali lagi di channel Bro Review, dan di video kali ini kita akan kembali membahas sepatu dari brand Haikua, dan ini sepatu terbarunya yaitu Haikua, namanya Challenger Edict di sini. Ini kemarin launchingnya di tanggal 30 April, tapi baru bisa diupload sekarang. Jadi ini adalah sepatu keluaran terbaru, dan untuk warna dari sepatu ini ada beberapa ya, tetapi yang kita ambil di sini warna putih. Kita lihat di sini ukuran 42, badminton shoes collection dari Haikua. Oke. Nah, boxnya seperti ini. Bagian bawahnya ada biasanya ya, ada ukuran sepatunya seperti ini, kita bisa lihat ya. Ini berdasarkan sentimeternya di sini, jadi ada seperti itu. Dan di dalam boxnya kita bisa lihat seperti biasa ya, untuk sepatu-sepatu badminton itu seperti ini. Nah, ini sepatunya. Sebenarnya di video sebelumnya juga kita sempat ngebahas juga mengenai sepatu dari brand Haikua, dan kemarin sepatu yang kita review yang warna biru, yang Challenger Light, dan itu lumayan oke juga, tapi harusnya lebih bagus yang ini, yang Challenger Edict ini. Jadi dari look pertama yang kita lihat, ini bahannya bagus, kemudian nggak terlalu berat, ringan, lebih keringan ya di sini. Tapi saya kebetulan nggak ada alat untuk nimbangnya, tetapi ini bahkan ternyata masih ada kertas di dalamnya, jadi lebih ringan lagi gitu ya. Seharusnya seperti ini untuk sepatu-sepatu olahraga, nggak terlalu berat, nggak juga yang ringan banget gitu. Oke, kita sekarang bahas mengenai spesifikasinya, mengenai bahan yang dipakai oleh sepatu ini. Oke, jadi pertama kita mungkin bahas material dulu dari sepatu ini. Oh, di sini ada harga sepatunya. Tapi sebenarnya range harganya itu 300-an lebih sampai 400-an. Jadi biasanya tergantung toko pembelian. Oke. Range-nya seperti itu. Nanti untuk pembelian ada di kolom deskripsi juga, nanti saya cantumin linknya. Yang akan kita bahas adalah material yang digunakan, yaitu yang di bagian upper dulu. Dia yang pertama itu pakai durable skin like. Jadi klaim dari Haikua sendiri untuk bahan yang digunakan di bagian upper ini adalah bahan yang ringan dan tetap kuat gitu. Memang terasa juga dari bobot sepatu yang enggak seperti sepatu-sepatu badminton pada biasanya yang lumayan agak berat, tapi ini benar-benar ringan gitu. Kemudian sepatu ini menggunakan teknologi yang namanya hot melt. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada jahitan sama sekali, kecuali hanya di bagian ankle protectornya, di bagian sini harusnya. Tapi dari semua bagian uppernya cuma ini yang ada seperti jahitan aja di sini. Oke, selebihnya di bagian bawah sepatu ini tidak ada jahitan sama sekali. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di bagian uppernya juga di sini kalau kita lihat itu ada bahan mesh. Ya, kalau sepatu badminton penting juga untuk bahan seperti ini agar tetap bisa menjaga suhu nggak terlalu panas saat dipakai. Jadi untuk sirkulasi udaranya itu bagus. Bahan meshnya di sini juga lumayan banyak, dan di bagian samping kiri kanan juga ada. Dan bisa dibilang sih ini salah satu sepatu yang sirkulasi udaranya ini bagus di sini, pakai bahan meshnya lumayan banyak. Nah, kita lanjut ke bagian lidah sepatunya di sini. Untuk bagian lidah sepatu di sini kalau kita lihat dia ada tulisan Challenger Edict di sini. Ukurannya tertera, made in Indonesia. Kemudian kalau kita lihat tali sepatunya ini warna merah, ada warna putihnya juga. Tetapi yang warna lain itu beda juga, ada yang warna hitam stabilo dan lain-lain. Nanti saya coba cantumin gambarnya seperti apa. Jadi untuk sepatunya bagian dalamnya ini warna merah. Untuk yang kita pilih ini, yang white ini dalamnya merah, ada perpaduan warnanya. Nah, untuk bagian insole-nya coba kita keluarin ya. Nah, ini udah
ada seperti pori-pori ya. Ini gunanya ini sebenarnya biar juga nggak terlalu terasa panas kalau dipakai gitu loh. Nah ini biasanya dipakai oleh sepatu-sepatu yang dari brand-brand besar juga pakai teknologi-teknologi seperti ini. Sekarang sudah mulai diadopsi. Ini disebutnya badminton aerofoam, di sini ada tulisannya. Oke, dan ini juga tebel, nggak tipis, ini tebel dan rasanya harusnya dipakai ini empuk gitu. Kemudian biasanya kan di bagian sini udah habis, selesai, langsung nyambung ke bagian outsole-nya. Tapi ini enggak. Ini seperti ada double insole-nya. Di sini warna hitam, nggak terlalu kelihatan di kamera. Tapi seperti ada double insole-nya. Jadi ada insole yang bisa dilepas, ada yang kayak udah kepasang gitu loh, udah paten, nggak bisa dilepas gitu. Dan ini empuk, biasanya kan keras ya. Ini empuk. Ini keren juga sih. Dan harusnya bisa buat sepatunya lebih empuk kalau dipakai gitu. Ini juga sudah punya ankle protector. Tadi kita sudah sempat singgung yang masalah jahitan juga. Tadi sudah sempat disinggung masalah ankle protector. Dan di sini ada. Jadi lebih menambah keamanan saat dipakai, karena memang untuk main badminton itu kan kita butuh butuh kecepatan, lompat sana lompat sini. Jadi ini sedikit untuk menjaga keamanan kaki gitu loh, jadi biar nggak takut cedera atau apapun itu. Selanjutnya di bagian outsole-nya kita bisa lihat dia ada berupa tekstur gitu ya, berupa campuran warna gitu, ada warna merah, hitam dan putih. Dan ini sudah non marking, jadi di sini ada tulisan, nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini sudah non marking, sudah aman dipakai. Dan ini empuk loh kalau dipegang, cuma mungkin bagian bawahnya lumayan agak keras, cuma di bagian midsole-nya ini empuk. Dan rasanya kokoh sih sepatunya, rasanya sepatunya kokoh kalau dipakai. Kemudian klaim dari Haikua-nya sendiri, dia sudah pakai bahan pilon outsole sebutannya. Jadi buat outsole-nya ini jadinya lebih empuk gitu loh kalau dipakai. Dan di range harga 300 sampai 400 ribuan, produk lokal pakai bahan yang berkualitas. Kemudian yang saya naksir sih dari sepatu ini, masalah desainnya itu sudah ngikutin tren sekarang yang bagus gitu loh. Kemudian yang saya naksir salah satunya lebih nyaman dipakai, dan yang satunya dia pakai double insole di sini. Jadi pertama yang saya lihat ya, sepatu badminton yang berasa punya dua insole di dalamnya. Yang satu paten, yang satu bisa dilepas. Jadi rasanya lebih empuk. Ditambah lagi dengan material-material yang dipakai di bagian outsole-nya, yang buat sepatu ini harusnya lebih nyaman. Terus kemudian ada ankle protector juga, yang harusnya harganya ini enggak, harusnya di 300 ribuan itu ya masih termasuk harga yang murah gitu loh untuk sepatu yang punya kualitas seperti ini. Oke, yang mungkin tertarik silahkan cek linknya di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Dan terakhir, ini klaim juga dari Haikua sendiri. Ini dia pakai tali sepatu yang lebih kuat daripada biasanya, jadi yang nggak gampang putus gitu loh. Ini klaimnya dari mereka, dan memang kalau kita lihat dan untuk diuji juga itu butuh waktu gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang bilang wah ini benar kuat, nggak bisa. Itu kita harus uji dulu setelah pemakaian berapa lama, apakah benar klaimnya atau tidak. Nanti waktu yang akan menjawab ketika dipakai seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.